Sesaat lagi kita ikuti program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat. Kantin Jumat, kajian tentang permasalahan hukum Islam dalam kehidupan kita. Program ini hasil kerjasama Lajnah Bahsul Masail Mudi Mesra Samalanga, Radio Mutiara 104,8 FM, dan Radio Yadara 92,8 FM. Ya, baik saudari Syekh Anda masih bersama kami di 92,8 Yadara FM, Radio Syiar dan Informasi. Dan syukuran kasiran juga bagi Anda yang masih bersama kami di Radio Mutiara 104,8 MHz Kota Bernun. Saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan bahagia sekali di kesempatan yang berbahagia ini saya Muhammad Al-Fadil kembali bisa menemani Anda dalam program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat. Saudaraku, di pagi yang berbahagia ini kami informasikan bahwa acara kita juga turut disiarkan langsung oleh Radio Mutiara 104,8 MHz dan juga Radio Yadara 92,8 FM. Dan saudaraku, acara kita berlangsung berkat kerjasama LBM Mudi Mesra Samalanga, Lajnah Bahsul Masail Mudi Mesra Samalanga. Saudaraku, dimanapun Anda berada, di kesempatan yang berbahagia ini dalam program Kantin Jumat kita mengangkat tema pemimpin dalam Islam dan fenomena Al-Maidah 51. Di studio saat ini saudaraku hadir Tunku Yusrijal Aswaja dan narasumber kita yang mulia Tunku Maimun Al-Hasani. Assalamualaikum Tunku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik saudaraku, dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bahwa dalam beberapa hari ini, dalam beberapa bulan ini, kita dihadapkan dalam sebuah fenomena besar, yaitu juga menentukan pilihan-pilihan kita dalam pemimpin ke depannya. Dan juga dalam beberapa hari ini saya ingin informasikan kepada saudaraku dimanapun berada, juga telah terjadi yaitu dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Petahana atau Gubernur Nonaktif DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Namun saudaraku, menyangkut dengan itu kami mengangkat tema pemimpin dalam Islam dan fenomena Al-Maidah 51. Untuk yang pertama mungkin Tunku Yusrijal, apa kabar di hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Tunku Maimun Al-Hasani, apa kabar di hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat juga. Ya, baik ya saudaraku, semoga Anda di mana saja berada, pendengar Yadara FM dan Mutiara FM, di mana saja Anda berada, semoga selalu dalam rahmat, kasih sayang dan kesehatan tentunya. Untuk yang pertama mungkin Tunku Yusrijal, bagaimana konsep dan aturan Islam itu dalam menentukan memilih pemimpin? Ya, terima kasih kepada Tunku Al-Fadil, kepada seluruh pendengar Radio Yadara maupun Radio Mutiara di Bernun. Fenomena yang terjadi sekarang yaitu orang-orang banyak memelintirkan ayat-ayat Al-Quran yang tujuannya adalah untuk suatu kepentingan. Ini adalah sudah biasa dilakukan oleh orang-orang dulu ataupun orang-orang munafik yang mempergunakan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi bukan yang dimaksudkan oleh para ulama. Kemudian fenomena yang terjadi, seorang pemimpin dalam pandangan Islam ini adalah telah disebutkan syarat-syaratnya dalam kitab Mu'tabarah, yaitu kitab fikah di bab Al-Walaya. Di bab tersebut dijelaskan tentang bagaimana kriteria pemimpin dalam pandangan agama kita. Maka sebelum kita beranjak lebih jauh meneliti bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang menyangkut paut dengan masalah pemimpin dalam bab walayah, adapun dalam bab kepemimpinan, seseorang itu menjadi pemimpin disyaratkan adil. Kemudian salah satu daripada syarat yang lain yaitu laki-laki. Artinya tidak boleh pemimpin itu orang perempuan dan tidak boleh pemimpin itu orang-orang fasik. Akan tetapi ini ada yang menarik,
jika orang fasik tersebut jika pemimpin dipimpin oleh orang fasik, kepemimpinannya tetap sah namun dia berdosa. Adapun sebelum ia menjadi pemimpin ia adalah adil, setelah diangkat menjadi pemimpin dia berubah menjadi fasik, maka kepemimpinannya itu tidak teruzlah ataupun tidak terpecat. Itu yang sangat menarik. Adapun seseorang yang perempuan, ketika ia mencalonkan diri sebagai pemimpin, maka ia berdosa. Adapun ketika ia diangkat menjadi pemimpin, kepemimpinannya tetap sah, dan jika ada perintah-perintah dari pemimpin tersebut untuk melakukan sesuatu yang tidak menentang dengan ajaran Islam, itu boleh dan wajib kita ikuti. Kemudian yang satu lagi yang memang yang kerap yang terjadi sekarang, yaitu fenomena yang banyak dibicarakan orang, yaitu orang non muslim memimpin orang muslim. Ini telah digaris bawahi dalam agama kita sebagaimana dalam ayat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturidu an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Ingatkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Inilah teguran Allah Ta'ala yang syaratnya adalah dalam memilih pemimpin. Artinya Allah Ta'ala menegaskan jangan sekali-kali kita memilih pemimpin yang bukan daripada agama Islam bagi orang Islam. Kemudian jika kita melakukan hal tersebut, maka kita telah mencari-cari alasan untuk mencari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah pemimpin dalam Islam dikategorikan adil. Artinya orang-orang kafir memimpin orang Islam, orang yang melantiknya berdosa, yang mencalonkannya juga haram, kemudian yang memilihnya juga berdosa. Maka setiap kita orang beriman dalam menentukan siapa pemimpin kita, ini adalah suara ini adalah amanah bagi kita. Ketika kita menyuarakan sesuatu, memilih pemimpin, ini adalah amanah. Artinya akan dicatat oleh para malaikat, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti siapakah yang kita pilih pemimpin, sehingga jika salah dalam menentukan pilihan, ini akan mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tegas Allah Ta'ala, bahkan bukan dalam satu ayat yang tadi kita bacakan, surat An-Nisa ayat 144, kemudian surat Al-Maidah ayat 51, dan yang menyangkut paut tentang hal tersebut 52 dan 53, yang syaratnya memilih pemimpin orang-orang non muslim ini adalah sama dengan kita bekerja sama dengan orang-orang munafik untuk supaya mereka bisa mengolok-olok agama kita dan mereka memimpin kita. Padahal dalam Al-Quran pun telah tegas dinyatakan bahwasanya memilih pemimpin yang non muslim adalah hukumnya haram. Ya, baik. Tunggu ya, Sri, luar biasa. Mungkin tadi saya menarik satu hal, yaitu ciri-ciri pemimpin yang Tuku paparkan, bahwa salah satunya adalah bukan orang munafik seperti itu, orang yang fasik ya. Dalam artian seperti apa fasik itu? Fasik itu berarti dia telah melakukan dosa besar dan dia belum bertobat, ataupun dia mengekalkan diri dalam berbuat dosa kecil dan belum bertobat. Namun salah satu daripada fasik adalah tidak mengerti ilmu agama, dan yang lebih fasik lagi adalah orang kafir, itu lebih fasik lagi. Nah, maka tidak mengerti ilmu agama menjadi pemimpin, dan tidak patuh kepada ulama menjadi pemimpin, ini adalah salah satu daripada ciri-ciri
yang tidak adil, adapun fasik. Ya, namun jika pemimpin fasik itu menjadi pemimpin, setelah memimpin ia menjadi fasik, maka kepemimpinannya itu tidak teruzlah. Wajib bagi rakyatnya untuk mengikuti selama tidak menentang dengan anjuran dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan dalam syariat, misalnya bergotong royong. Namun jika diperintahkan untuk meninggalkan salat, meninggalkan zakat, itu haram untuk diikut. Ya. Baik, itu luar biasa. Tadi berarti tidak mengerti agama, dalam artian tidak memahami ilmu agama, berarti itu termasuk salah satu ciri daripada orang yang fasik, seperti itu. Terima kasih Tunggu Isrijal. Mungkin selanjutnya Tunggu Maimun Al-Hasani. Dengan fenomena sekarang 4 November yang lalu, ratusan ribu lah boleh dikatakan, ratusan ribu umat muslim di seluruh daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mereka berkumpul di ibu kota Jakarta untuk mendemo lah seperti itu, mengunjuk rasa dengan menuntut atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan menyinggung surah Al-Maidah ayat 51. Apa itu surah Al-Maidah 51? Mungkin Tunggu Maimun bisa memberikan penjelasan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Tungku Al-Fadil yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada hari yang sangat berbahagia ini. Kemudian kepada seluruh pendengar Radio Yadara yang dirahmati Allah, dan begitu juga pendengar Radio Mutiara Bernun. Alhamdulillah, pada pagi yang sangat berbahagia ini kita akan mengkaji sedikit tentang fenomena yang terjadi sekarang, yaitu fenomena surat Al-Maidah ayat 51. Ini merupakan fenomena yang sangat terbesar terjadi, ataupun demo yang terbesar terjadi di Indonesia, demo umat Islam yang paling terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu mengangkat tentang permasalahan salah satu tokoh gubernur nonaktif di Jakarta, yaitu menista agama Islam ataupun menista ayat Al-Quran yang menyangkut tentang kepemimpinan dalam surah Al-Maidah ayat 51. Ini ada dua faktor yang harus kita tinjau terhadap apa yang telah dilakukan tersebut. Kenapa sebegitu ramainya orang muslim yaitu mendemo menuntut keadilan? Tentang masalah keadilan ini, keadilan apa yang dituntut oleh orang muslim ataupun umat muslim di Indonesia? Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, yaitu Allah mencegah seorang pemimpin, melarang seorang pemimpin yang kafir untuk dijadikan sebagai pemimpin bagi orang-orang Islam. Namun dalam hal itu, salah satu tokoh gubernur tersebut menyatakan bahwa jangan dibohongin pakai surah Al-Maidah ayat 51. Ini merupakan sebuah pelecehan yang sangat luar biasa dari beliau, sehingga banyak dari kalangan orang muslim ataupun orang-orang muslim di seluruh Indonesia ini membuat sebuah pernyataan bahwa itu adalah fenomena sangat luar biasa yang dilakukan oleh gubernur tersebut, sangat menyakiti hati orang mukmin ataupun orang muslim di Indonesia. Karena kalau kita kaji, sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa haram memilih pemimpin dari orang-orang kafir. Ini ada dua faktor yang harus kita cermati dari kejadian tersebut. Yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap penista agama, dan bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang membela penista agama, seperti yang tadi sekarang ini. Tidak sedikit daripada golongan kaum muslim di Indonesia yang membela penista agama tersebut. Tapi alhamdulillah mayoritas umat muslim di Indonesia yaitu sangat membenci ataupun sangat membenci kepada orang yang menista agama, seperti yang telah dilakukan oleh gubernur tersebut. Ini menjadi perhatian khusus bagi kita, karena dalam ayat Al-Quran sudah dijelaskan, wa qad nazala alaikum fil kitabi an iza sami'tum ayatillahi yakfuru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisi ghairi innakum idza misluhum innallaha jami'ul muttafiqina wal kafirina fi jahannam al jami'ah. Sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir,
maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan orang yang lain. Karena sesungguhnya kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam neraka jahanam. Inilah berdasarkan ayat inilah sikap kita terhadap orang muslim di Indonesia harus mengingkari ataupun harus menuntut keadilan tentang penistaan agama tersebut. Seperti yang telah dijelaskan dalam riwayat, ada kisah pada zaman dahulu di masa Rasulullah SAW terhadap hukum yang ditetapkan kepada orang yang menistakan Al-Quran. Ada salah seorang namanya Abi Sarah. Beliau adalah orang munafik yang diutuskan oleh kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW untuk menjadi sahabat Rasulullah SAW. Namun apa kejadian yang terjadi pada waktu itu? Di ketika Rasulullah menyuruh mencatat semua wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW yang disampaikan kepada umat, Abi Sarah mencatatnya tersebut dalam sebuah ayat ada kata-kata azizun hakimun, namun beliau mencatatnya alimun hakimun. Dia kasih tahu kepada Rasulullah bahwa yang dicatat tersebut alimun hakimun, bukan azizun hakimun. Ternyata Rasulullah tidak membantahnya. Pulanglah Abi Zarah kepada kaum musyrik, kepada kaum kafir, menyatakan bahwa ternyata Rasulullah sangat gampang untuk dibodohi. Rasulullah sangat bodoh. Masa disuruh tulis azizun hakimun, saya tulis alimun hakimun, Rasulullah tidak melarangnya. Ini menandakan bahwa itu adalah Abi Sarah adalah seorang Quraisy yang diutus oleh kafir Quraisy untuk menjadi sahabat Rasulullah dan menulis ayat-ayat Al-Quran yang salah. Namun pada waktu itu sehingga tersebar luas kabar bahwa Abi Sarah berkhianat kepada Rasulullah. Terdengar kabar kepada Rasulullah dan para sahabat. Kemudian Rasulullah mengutuskan para sahabat untuk mencari Abi Zarah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat? Ternyata Rasulullah menyuruh untuk membunuh Abi Zarah tersebut. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Abi Zarah dibunuh digantung di samping Ka'bah. Itu satu riwayat. Jadi menandakan di sini bahwa terhadap penista agama itu mendapat hukuman yang sangat kejam dalam agama. Kita tidak bahas masalah hukum yang berlaku di Indonesia, itu hukum undang-undang. Nah, ini menyatakan bahwa di sini tindakan tegas yang dilakukan oleh umat muslim sekarang di Indonesia adalah merupakan tindakan yang sangat positif untuk menjaga agama kita daripada penodaan-penodaan. Ya, baik, tunggu baik penjelasan luar biasa.